Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan di bulan yang penuh berkah ini. Semoga kita selalu berbagi. Dan di sini tentunya saya akan berbagi kepada Bapak dan Ibu tentang bagaimana caranya membuat sebuah laporan atau membuat login di EbuPot. EbuPot itu Bapak dan Ibu adalah merupakan sebuah aplikasi, sebuah aplikasi yang diciptakan untuk membuat bukti potongan atau membuat surat pemberitahuan pajak, melaporkan bukti pemotongan dalam bentuk dokumen. Itu arti daripada EbuPot Bapak dan Ibu. Yuk kita langsung saja. Langkah pertama Bapak dan Ibu, sebelum login di EbuPot ini, tentu hal yang sangat penting yang perlu Bapak dan Ibu perhatikan, bahwasanya satuan pendidikan yang Bapak Ibu kelola tentunya harus sudah terdaftar subunit organisasinya. Jadi subunit organisasinya harus terdaftar Bapak dan Ibu. Bagaimana cara mendaftarkannya? Tentu ini bisa melalui didaftarkan oleh Dinas Pendidikan, ya, Dinas Pendidikan, dan Dinas Pendidikan akan membantunya. Nah, setelah didaftarkan oleh Dinas Pendidikan, Bapak dan Ibu nanti terdaftar subunit organisasinya. Bapak dan Ibu mendapatkan sebuah selembaran kertas atau berupa PDF, file PDF. Di situ nanti Bapak dan Ibu terdaftar bahwa satuan Bapak dan Ibu sudah terdaftar, atau subunit organisasinya terdaftar, dan Bapak dan Ibu mendapatkan username dan passwordnya yang tertera di surat keterangan tersebut. Jadi kita langsung saja Bapak dan Ibu, kita mencoba belajar bersama untuk login di EbuPot ini ya. Ini subunit organisasi ya, subunit organisasinya kita mencoba mencontohkan ini Satuan Pendidikan SDN 1 Cisampang, Desa Cisampang, Kecamatan Gunung Kencana, Kabupaten Lebak, yang sudah terdaftar subunit organisasinya. Bapak dan Ibu, di sini terdapat 19 digit username-nya, dan kemudian password-nya di situ nanti tertera di masing-masing satuan yang berupa PDF yang tentunya diberikan oleh Dinas Pendidikan tadi yang saya sampaikan di awal. Nah, setelah Bapak dan Ibu mendapatkan username dan password ini, Bapak dan Ibu harus melakukan update terlebih dahulu di ini Bu, di bosalurnya, boskemdikbud.go.id-nya. Bapak dan Ibu tentunya harus mengupdate terlebih dahulu NPWP yang ada di bosalur. Nah, yang ada di bosalur dengan login menggunakan SSO Dapodik ya. Nah, di sini Bapak dan Ibu perbaiki NPWP-nya. Maka NPWP atau subunit organisasinya Bapak dan Ibu silakan dipastikan di sini, kemudian diubah atau diupdate ya. Sudah selesai Bapak dan Ibu tutup, maka Bapak dan Ibu bisa melakukan login di sini di subunitnya. Kita coba dengan memasukkan kode yang tertera di layar monitor ini.
G43 AW. Lanjut, Bapak dan Ibu klik di bagian login. Kita mencoba subunit organisasi ini sudah terdaftar. Nah, Bapak dan Ibu bisa dilihat di bagian layar di atas ini, Bapak dan Ibu, bahwa SDN 1 Cisampang sudah bisa login dan sudah bisa menggunakan EbuPOD ya. Nah, Bapak dan Ibu, selanjutnya kita langsung ke transaksi saja, bahwa di sini ada 3 menu Bapak dan Ibu. Di atas ada SPT unifikasi, kemudian SPT 21, kemudian di pengaturan ya, pada di sini pengaturan, kemudian di SPT unifikasi, SPT 21 dan pengaturan ya Bapak dan Ibu. Ini pertama ya. Nah, kita ke SPT unifikasi dulu. Ke SPT unifikasi, dan di sini ada 3 subnya lagi, 3 sub di sini ada pajak penghasilan, kemudian ada PPN dan ada SPT masa. Di pajak penghasilan Bapak dan Ibu, di sini ada daftar BPPS, ada yang 15, 22, 23. Tentunya biasanya yang digunakan pasal 23-nya. Kemudian ada PPN Bapak dan Ibu. Pada PPN, jika Bapak dan Ibu akan membuat atau melaporkan bukti potong PPN ya. Nah, di sini Bapak dan Ibu silakan tinggal diklik saja di bagian sini, di bagian daftar bukti pemungutan. Klik di sini untuk pembayaran PPN. Nah, Bapak dan Ibu kalau memang belum transaksi atau belum daftar atau belum membuat rekaman, maka Bapak dan Ibu klik di bagian rekaman terlebih dahulu. Begini Bapak dan Ibu, silahkan. Nah, di sini akan tampil jenis pemungutan. Nah, Bapak dan Ibu silahkan gunakan dokumen lain. Dokumen lain. Nah, di sini ada beberapa yang harus diisi oleh Bapak dan Ibu sampai klik tombol simpan. Sini ya. Kalau sudah terisi semuanya, nanti Bapak dan Ibu paling terakhir klik di bagian simpan. Seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, saya akan memberikan sebuah contoh yang sudah, bahwa Bapak dan Ibu silahkan klik di bagian ini terlebih dahulu di SPT unifikasi. Jika sudah membuat bukti potongnya, Bapak dan Ibu lihat di pencarian berdasarkan periode, kata kunci di sini ya, menggunakan bulan dan tahun. Misalkan di sini ada di bulan 2 2023 ada tidak nih transaksi PPN Bu ya. Kita cari. Nah, di sini ternyata ada nih pada Ibu. Ada di sini saya menggunakan NPWP bendahara Bapak dan Ibu. Ini tentunya bukti potong pasal 23 ya, 23. Dan di sini tertera. Nah, geser ke bagian kanan Bapak dan Ibu. Sebelumnya ini ID billingnya belum didapat Bapak dan Ibu. Nanti di bagian mana untuk mendapatkan ID billingnya? ID billingnya di sini Bapak dan Ibu. Nah, tinggal klik di bagian sini, dibuat kode billing, nanti akan muncul di sini kode billingnya. Nah, setelah itu kode billingnya sudah selesai dibuat, lalu kemudian Bapak dan Ibu silakan cetak billingnya. Cetak billingnya. Mohon untuk bersabar agar muncul cetak billingnya. Nah, dan ini Bapak dan Ibu, cetak kode billingnya sudah muncul.
Kalau sudah muncul, Bapak dan Ibu bisa melakukan download ataupun bisa di print langsung di sini Bapak dan Ibu ya. Tentunya Bapak dan Ibu sudah paham semuanya. Close lagi. Nah, setelah itu Bapak dan Ibu, tentu langkah selanjutnya pasti Bapak dan Ibu pergi melakukan pembayaran, yang mana di situ melalui pos, biasanya melalui pos giro ya. Pergi, kan selesai kemudian mendapatkan bukti transaksinya dari kantor pos. Dimana nanti kelihatannya di sini Bapak dan Ibu. Setelah itu Bapak dan Ibu di SPT masanya, nah di sini di perekaman bukti penyetoran, nanti Bapak dan Ibu setelah mendapatkan bukti setoran dari kantor pos, maka di sini dilakukan input ulang, input NPWP. Misalkan di sini 2023 di bulan Februari misalkan ada tidak, kita cek di sini Bapak dan Ibu, klik di bagian rekam bukti penyetoran. Nah di sini ada Bapak dan Ibu, ada yang tadi kita setorkan. Nah bukti setornya kita inputkan di sini Bapak dan Ibu. Nah ini contohnya. Nah Bapak dan Ibu nanti setelah ada bukti setornya, NPWP-nya secara otomatis muncul di sini. Nanti nomor bukti setornya Bapak dan Ibu tuliskan di sini ya, nomor NTPN-nya, tahun pajaknya tahun berapa, silahkan ditulis. Kemudian cek setor pajak ya, cek setor pajak. Nanti ketika NTPN-nya benar Bapak dan Ibu, tidak ada yang salah, dan ini perlu hati-hati, dan memang ada huruf, ada angka itu yang sangat tidak jelas, maka harus lebih teliti Bapak dan Ibu. Cek surat setoran pajak, klik di bagian ini. Nanti ketika NTPN-nya benar, maka akan muncul di sini Bapak dan Ibu. Setelah muncul benar sesuai dengan jumlahnya, NTPN-nya benar, maka muncul Bapak dan Ibu di sini masa pajak, kemudian jumlah setornya. Nah setelah itu Bapak dan Ibu tinggal klik di bagian simpan ya, karena ini saya sudah melakukan, batal saja. Nah buktinya Bapak dan Ibu bisa dilihat yang paling terakhir di sini. Lihat apakah Bapak dan Ibu sudah membayarkan pajak tersebut, di sini dilihat. Nah, Bapak dan Ibu bisa dilihat di sini. Nah ini Bapak dan Ibu, ini bukti setor pajak ya, buktinya ini NTPN-nya ini Bapak dan Ibu, jumlah uangnya, kemudian tanggal setornya gitu ya. Itu ini bahwa kita satuan organisasi atau subunit organisasi kita telah melakukan pembayaran, atau artinya sudah membayar pajak. Seperti itu Bapak dan Ibu. Nah kemudian di SPT 21 sama halnya seperti di SPT unifikasi. Langkah-langkahnya sama Bapak dan Ibu. Kita membuat bukti potong PPh 21 misalkan, silakan Bapak dan Ibu rekam terlebih dahulu ya, direkam. Setelah melakukan perekaman Bapak dan Ibu, jenis bukti potongnya ini ada dua, silahkan dipilih bulan. Bapak dan Ibu di sini pilih bulanan dan final atau tidak final. Nah lanjut Bapak dan Ibu, tahun pajaknya diisi, identitas ya, identitas wajib pajak yang dipotong. Contoh misalkan 2023, identitasnya menggunakan NPWP ya atau NIK. Nah, Bapak dan Ibu tulis di sini. Setelah NPWP ataupun NIK di sini, maka akan terbaca secara otomatis di sini Bapak dan Ibu ya. Akan ada validasi di sini. Jenis pemotongan PPh pasal 21, kodenya Bapak dan Ibu tentukan di sini, atau pegawai tetap atau objek PPh pasal 21 tidak final lainnya ya. Kode yang ini, kode objek pajak.
Setelah itu berarti Bapak dan Ibu sudah selesai melakukan perekaman. Nah, langkah selanjutnya Bapak dan Ibu kita sudah melakukan perekaman. Kita mau mencari ya, pencarian berdasarkan periode, pencarian berdasarkan kata kunci. Apakah di SPT 21 atau PPh 21 kita melakukan pembayaran? Misalkan contoh di sini di tanggal 2 di bulan 2 2023 ada tidak melakukan perekaman. Contoh di sini tidak ada. Kemudian di tahunan coba cek kepada itu, silahkan dicek. Tidak ada. Apakah di bulan 3 Bapak Ibu ya, bulan 3, oh di bulan 2 dulu, di bulan 2 dulu. Final tidak final, kita cek. Kita mencari pembayaran PPh 21. PPh 21. Nah, Bapak dan Ibu kalau ingin membuat billingnya di sini Bapak dan Ibu ya, silakan buat billing di sini. Kita bulan 3, kita cari apakah ada PPh 21 yang betul. Nah, Bapak dan Ibu ada di sini, saya sudah transaksi pembayaran pasal 21 ya, di sini Bapak dan Ibu. Kalau sudah melakukan perekaman yang seperti tadi di awal, Bapak dan Ibu digeser kembali, halnya seperti tadi Bapak dan Ibu, kode billingnya ini tidak bisa muncul sendiri sebelum Bapak dan Ibu melakukan klik di sini ya Bapak dan Ibu, buat kode billing, maka di sini akan terisi seperti ini, terisi ID billingnya. Nah, setelah itu Bapak dan Ibu cetak billingnya, cetak, tunggu prosesnya, lalu kemudian hasilnya seperti ini, muncul tampilan cetakan kode billing. Mau di download silahkan, disimpan di dokumen atau local disk, kemudian mau di print langsung boleh, bisa ya. Begitu Bapak dan Ibu ya untuk kode billing ini. Kita close, anggap saja kita sudah selesai, kemudian kita sudah mencetak kode billingnya, lalu kita pergi ke Giro Pos atau ke kantor pos melakukan pembayaran. Nah, setelah melakukan pembayaran Bapak dan Ibu tadi ada bukti dari kantor pos tentunya bahwa kita sudah melakukan pembayaran yang didapat tadi ya, berdasarkan ID billingnya ada masanya di situ Bapak dan Ibu. Masa pembayarannya bisa dibayarkan langsung, bisa dibayarkan sesuai dengan jatuh temponya, yang pastinya harus dibayarkan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Tertib, bukan tertib lalu lintas, tapi tertib membayar pajak. Nah, Bapak dan Ibu klik di bagian perekaman ya, perekaman bukti penyetoran, klik di bagian ini. Nah, nanti Bapak dan Ibu akan muncul tahun pajak. Tahun pajaknya tadi kita merekam di 2023, kemudian di bulan apa tadi, Februari misalkan, ada tidak di bulan Februari. Kita cek lagi, kita cek bukti penyetorannya. Nah, bukti penyetorannya tadi bulan Maret, bulan 3 kalau tidak salah, bulan Maret. Kita cek kepada Ibu, kita tunggu PPh 21 ya, final tidak final ya. Di sini Bapak dan Ibu. Nah, ini Bapak dan Ibu bahwa kita sudah melakukan pembayaran ke kantor pos ya, dengan jumlah nominal ini ya
membayar PPh 21-nya saya mencontohkan bahwa saya menggunakan nik atas nama Herdi ya di sini. Rekam bukti setor tadi di awal sudah diberikan caranya. Nomor bukti penyetoran silahkan Bapak dan Ibu isi. Nomor ini ingat Bapak dan Ibu, ini nomor NTPN yang terdapat dari kantor pos itu ya. Oke, kalau sudah ditulis di sini perlu hati-hati. Di sini memang harus lebih cermat karena angka-angkanya yang dari kantor pos itu memang suka tidak terlihat. Bapak dan Ibu harus ada kejelian di sini. Tulis sesuai dengan yang tertera di bukti dari kantor pos, kemudian pilih tahunnya. Nah, setelah itu cek surat setoran saja. Di sini akan muncul Bapak dan Ibu sesuai kalau memang nomor bukti penyetorannya benar. Baru Bapak dan Ibu simpan. Dah, tugasnya berarti selesai sampai di situ Bapak dan Ibu. Nah, kita tinggal cek lagi apakah sudah tersimpan atau belum. Nah, di sini kita lihat paling terakhir. Nah, di sini Bapak dan Ibu, nah bahwa dari dua transaksi tadi yang kita sudah dibayarkan melalui kantor pos, ini kodenya atau bukti setornya, ini bukti setor yang keduanya, bahwa kita sudah melakukan pembayaran melalui e-kupon ini. Mungkin itu Bapak dan Ibu sangat, kalau memang kurang jelas nanti diperjelas sendiri oleh Bapak dan Ibu ya. Kalau memang ini dirasa tidak jelas, boleh Bapak dan Ibu berkomentar nanti di kolom komentar. Ya, mungkin itu saja Bapak dan Ibu yang dapat kami berikan informasi ini. Semoga bermanfaat dan semoga tetap membayar pajak. Terima kasih.